Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Pak Firman, D. Firmansyah ya. Pada video kali ini Pak Firman akan berbagi video mengenai pembelajaran matematika ya, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau video sebelum ini kalian belajar tentang median, maka pada video kali ini kita akan belajar statistika, di subbabnya adalah modus data kelompok ya. Modus data kelompok. Ya, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa menentukan modus data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Nah, setelah kalian bisa menentukan, harapan berikutnya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, langsung saja ya, untuk mempersingkat agar kalian lebih paham ya. Nah, ini kalian ingat enggak apa yang namanya modus itu? Apa itu modus? Ya, ingat kembali. Apa itu modus? Kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP ya? Ya, betul. Modus adalah nilai yang sering muncul ya. Ini kurang I ya, tidak apa-apa. Nah, contohnya misalkan tadi dipunyai data berat badan siswa adalah sebagai berikut ya. 43, 47 dan seterusnya ya. Berarti berapa nilai modusnya? Karena modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kalian cari di sini data yang paling banyak munculnya di sini berapa? Ya, betul, gampang sekali ya. Modusnya adalah 50. Ya, ini mencari modus itu simpel sekali untuk data yang tunggal. Nah, sekarang kalau Pak Firman punya data seperti ini. Ya, mana umur karyawan yang paling banyak? Bisa nggak kalian menentukan langsung umurnya ini? Kalau di data tunggal bisa ya. Tapi kalau untuk data kelompok ya, tidak sesederhana seperti tadi data tunggal. Langsung saja kita pelajari bagaimana caranya menentukan modus untuk data kelompok ya. Langkah-langkahnya untuk menentukan modus di data kelompok, yang pertama adalah kalian mencari letak modus. Ya, letak modus tadi, modus itu adalah data yang paling banyak muncul, maka letaknya itu adalah di kelas dengan frekuensi paling banyak. Setelah ketemu kelasnya di mana modusnya, maka langkah yang kedua adalah menentukan tepi bawah, tidak berbeda jauh dengan median ya. Caranya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian langkah yang ketiga adalah kalian menentukan selisih frekuensi kelas modus. Ya, selisihnya itu ada dua. Yang pertama adalah kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ya. Kemudian langkah yang keempat, kalian menentukan panjang kelas. Ini seperti biasa, batas bawah kelas yang berurutan atau batas atas kelas yang berurutan. Kemudian yang kelima adalah menentukan nilai modus dari nilai-nilai yang sudah kalian cari di langkah-langkah sebelumnya. Oke, langsung saja kita aplikasikan ya. Soalnya seperti ini. Tadi langkah yang pertama adalah menentukan letak modus. Letak modus itu adalah frekuensinya yang paling banyak. Nah, sekarang kamu lihat di mana frekuensi paling banyak. Ya, betul ya. Frekuensi yang paling banyak itu ada di kelas yang mana? Ya, frekuensinya 14 itu ya. Berarti apa? Di sini kelas modusnya. Nah, betul. Berarti kelas modusnya kelas keempat. Intervalnya 49 sampai 54. Kemudian lanjut yang kedua. Tepi bawah kelas modus. Ya, tepi bawah tadi caranya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Maka ketemunya adalah 48,5. Betul. Langkah berikutnya adalah menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yo, kelas modusnya di mana? Nah, ini ya. Ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini adalah D1. Berarti berapa? 14 dikurangi dengan. Nah, sekarang berikutnya, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Mana? Berarti 14 dikurangi dengan kelas setelahnya adalah 10. Nah, di sini D2. Berarti D2-nya adalah 14 dikurangi dengan 10. Ketemunya adalah 4. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya.
Panjang kelas. Tadi bagaimana panjang kelas? Batas bawah yang berurutan, berarti misalkan 37 ini dikurangi dengan 31, ini adalah panjang kelasnya. Selisihnya ini berapa? Maka tulis saja panjang kelas sama dengan 37 kurangi 1, ketemunya adalah 6. Betul ya. Nah sekarang sudah ketemu semua, langsung kita masukkan ke rumusnya untuk menentukan nilai modus ya. Tapi bawah ditambah dengan D1. D1 itu tadi apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, D2-nya setelahnya, kemudian panjang kelas. Kita substitusikan nilai yang sudah kita ketemukan tadi di langkah sebelumnya. Ya, maka langsung saja kita cari, hitung 48,5 tambah 5 dibagi dengan 5 tambah 4 bagi 6. Maka ketemunya 5 kali 6 30 dibagi dengan 9. Ketemunya adalah 3,3. Ya, maka hasilnya 48,5 ditambah 3,3 ketemunya adalah 51,83. Nah, inilah nilai modus. Jadi kesimpulannya apa? Umur karyawan yang paling banyak di industri rumah tangga tadi adalah 51,83 tahun ya. Nah, ini caranya untuk menentukan nilai modus. Lebih sederhana ya. Semoga saja dengan penjelasan ini kalian bisa paham dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Nanti apabila kalian menginginkan materi yang lainnya atau materi yang sebelumnya belum paham, bisa kalian lihat video pembelajarannya di channel YouTube-nya Pak Firman ya. Silakan kalian di sana dilihat, di scroll mana yang kalian butuhkan, silakan kalian pelajari ya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube-nya Pak Firman ya, sehingga nanti kalau lebih banyak nanti lebih semangat lagi membuat video pembelajaran untuk kalian semua ya. Terima kasih kalian sudah menyimak di video pembelajaran kali ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan email yang tertera di sini ya. Pak Firman cukupkan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.